Seakah dalam bahasa Ibrani adalah teriakan seruan hingga tenggorokan nyeri. Permohonan minta tolong untuk boleh dilepaskan dari kesengsaraan. Sebagai orang percaya yang sudah diperkenan berteriak kepadanya dalam nama Tuhan Yesus, maka ketika ada kesesakan sebagai sahabatnya, jangan ragu memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam seruan. Suara yang berseru akan terlatih, dinyatakan dengan benar ketika kita sudah banyak dipengaruhi oleh firman-Nya. Hidup bersama dalam firman Tuhan akan memperbaiki cara kita berseru walau sedang menghadapi masalah besar. Selamat hari Minggu keempat setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti ombak, orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saat tepat seruan kepada Tuhan saat mengalami kesesakan, sebab Dialah yang sangat mengenal manusia. Apa yang harus dilakukan Tuhanlah yang lebih mengetahui. Ketika orang beriman berbisnis dengan kapal-kapalnya termasuk nelayan, dalam menghadapi samudera luas untuk boleh tenang, mereka mengandalkan Tuhan. Ketika laut sepertinya mengancam kapal mereka dengan ombak yang dahsyat, kapal yang besar tidak dapat diandalkan. Tetapi seruan kepada Tuhanlah yang boleh dilakukan. Hanya Tuhan sendiri. Fokus kepada Dia yang Maha Kuasa. Tidak ada alternatif yang lain. Boleh juga kita bandingkan ketika para misionaris datang dari Eropa ke tempat kita di Sumatera. 6 bulan di laut luas, perlindungan Tuhanlah yang menjagai mereka. Kapal mereka sehingga boleh tiba di daerah Tapanuli, membawa berita sukacita tersebut. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Di masa Tuhan Yesus juga pernah terjadi saat murid menyeberang di tengah lautan. Permohonan murid untuk boleh menenangkan lautan dijawab, lalu ombak yang pada mulanya seperti mau menghancurkan kapal dan diri mereka boleh tenang saat diminta diam oleh Tuhan Yesus. Jawab Tuhan dalam tindakannya kepada para nelayan dan pebisnis di laut sama dengan jawabnya bagi para murid. Sebab ada yang mengatakan bahwa para murid Tuhan Yesus melihat mendengar tindakan Tuhan Yesus secara fisik sehingga mereka boleh tenang. Ternyata jawaban terhadap yang bersama Tuhan Yesus secara fisik dan ungkapan pemazmur di sini tidak ada bedanya. Namun terutama saat ini bukan hanya kelepasan dari berbagai kesusahan. Sebab di tengah dunia ini berbagai ombak yang saat ini sudah tenang, tentram, besok pada masanya juga kembali akan datang. Tetapi satu yang menenangkan kita di tengah ombak yang menggoncang kehidupan, bahwa Tuhan sudah menyediakan dan memastikan keselamatan kekal bagi kita. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita yang sudah menikmati berbagai hal kebaikan Tuhan akan mengungkapkan syukur
kepadanya. Jangan sampai merasa perbuatan Tuhan yang kita terima adalah kebetulan belaka, atau kita sebut sebagai kehebatan kita sebagai pelaut tangguh. Di dalam persekutuan kita juga akan bersaksi oleh perbuatan Tuhan. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi bukan hanya di tengah lautan kita menyatakan kebaikan Tuhan, ikut di berbagai acara ritual. Seruan kepada Tuhan dalam kesesakan adalah ungkapan iman, dan semakin memperteguh persekutuan dengan Tuhan yang berbelas kasih bagi kita. Berserulah kepadanya, panggil Dia ketika kita berada dalam kesusahan. Tuhan yang mengasihi kita selalu mendengar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman saat ini. Di dalam kehidupan kami, dengan berbagai persoalan tekanan, kami selalu mengharap pertolongan dari Tuhan. Sertai kami ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.